Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat serta teman-teman sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan salah satu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni tentang pendekatan institusionalisme baru. Yang pertama, apa itu pendekatan institusionalisme baru? Pendekatan institusionalisme baru adalah pendekatan yang muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan sebelumnya, serta lebih mengarah kepada negara dan institusi sebagai unsur utama yang menentukan dan membatasi. Nah, apa maksud dari pendekatan yang muncul sebagai reaksi? Jadi begini teman-teman, pada pendekatan sebelumnya yaitu perilaku dan rasional, ada anggapan bahwa perilaku individu adalah otonom dan tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. Sedangkan banyak fakta yang menunjukkan bahwa alasan tindakan politik individu justru muncul karena perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang ada di masyarakat. Contohnya, perilaku politik para pemilih. Nah, karena adanya pergeseran makna tersebut, maka lahirlah pendekatan institusionalisme baru yang hadir untuk memperkaya metode yang telah dikembangkan dari pendekatan sebelumnya, yang secara spesifik sebagai aturan main dalam masyarakat atau alat yang membatasi manusia dalam berinteraksi. Nah, membatasi seperti apa? Contoh, kita di dalam kehidupan bernegara pasti ada prosedur-prosedur, ada norma-norma yang berlaku, ada struktur yang dibuat, tentunya untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian ada 5 karakteristik di dalam pendekatan institusionalisme baru. Yang pertama itu ada legalisme, yakni yang mengkaji aspek hukum, peranan pemerintah dalam mengatur hukum. Apakah fungsi tugasnya sudah berjalan dengan baik dan benar ataupun tidak, dan kemudian apakah kerjanya itu dapat mempengaruhi individu ke yang lebih baik ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan strukturalisme, yaitu yang mengkaji tentang kelembagaan utama yang di dalamnya menekan pada struktur-struktur, karena bagi mereka struktur-struktur yang berlaku itu dapat menentukan perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga, ada holistik, yaitu menekan pada kajian sistem yang menyeluruh yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kemudian ada sejarah, yaitu yang mengkaji tentang aspek sejarah seperti kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan. Contoh nih, kan pada tahun 1998 Indonesia pernah mengalami krisis multidimensional. Nah, krisis ini kemudian mulai membaik pada Orde Reformasi. Nah, ini adalah contoh dari sejarah perkembangan kehidupan sosial ekonomi di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada analisis normatif, yaitu yang fokus pada penciptaan good government ataupun pemerintahan yang baik. Kemudian, ada bahasan dalam pendekatan institusionalisme baru, yaitu ada undang-undang dasar, ada kekuasaan, ada kedaulatan, ada parlemen. Nah, contohnya tuh seperti di undang-undang. Ketika ada suatu kebijakan yang sudah ditetapkan, ketika sudah ditetapkan suatu struktur-struktur, norma-norma, maka apa efek dari kebijakan itu? Apakah bisa mempengaruhi individu ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya? Begitu juga dengan kekuasaan. Ketika seseorang memiliki kekuasaan, kemudian dia membuat sebuah kebijakan di dalamnya. Apakah kebijakannya itu, struktur-struktur yang dibuatnya itu, bisa mempengaruhi individu ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan kedaulatan dan parlemen. Intinya, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Strukturnya itu dapat mempengaruhi individu mengacu pada hal yang baik maupun sebaliknya. Kemudian, contoh dari pendekatan institusionalisme baru, yaitu dalam pengrekrutan suara, para calon tidak menunjukkan sikap yang sesuai budaya politik. Nah, ini bisa kita lihat di kehidupan politik Indonesia saat ini, teman-teman. Banyak dari calon pemimpin kita yang ingin menduduki kursi jabatan, yang ingin berkuasa, akan tetapi tidak mengindahkan
aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tidak mengindahkan struktur-struktur yang sebelumnya sudah disepakati. Contohnya, banyak dari mereka yang melakukan aksi sogok kepada masyarakat demi mendapatkan suara. Nah, ini adalah salah satu contoh melenceng yang melanggar struktur-struktur yang sudah berlaku. Kemudian, kesimpulan materi kita pada hari ini, yakni perilaku individu dapat dipengaruhi oleh institusi, sedangkan institusi sendiri diciptakan untuk menjaga struktur dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan struktur yang baik, di dalamnya harus diisi oleh manusia yang berkompetisi baik, sehingga institusi dapat memberikan pedoman tindakan yang baik bagi individu tanpa mensetir perilaku individu itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.